Bang Idang, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita akan puji Tuhan dari buku ND nomor 569 ayat pertama dalam bahasa Batak dan juga dalam bahasa Indonesia. Ode bata tungongan dorohatu molohu bereng nati lopami saluhuti kang hilap rohot rondu maka tindak kon hasanga poni marendea Tuhan memujiho ode bata sangat doho marendea Tuhan memujiho ode mata sangat doho. Semangat kami untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Dedi Putra Silitonga dan Hazelin Nainggolan, yang bermaksud melangsungkan pemberkatan nikah mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kasih-Mu lemah lembut, sabar sederhana, kasih-Mu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan
apa berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Silitonga dan keluarga besar Nenggolan, buat Dedi dan juga Hazelin yang akan menerima berkat Tuhan lewat berkat pernikahan pada saat ini. Dari hasil konseling yang saya lakukan semalam, maka saya mengangkat satu firman Tuhan buat dasar dari pernikahan keluarga mereka kelak, Dedi dan juga Hazelin di sini. Ini saya angkat dari hasil konseling pastoral kami. Kami konseling pastoral sekitar 2 jam dan mulai bicara tentang apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Maka kita persiapkan mereka untuk menghadapi badai, kita persiapkan mereka menghadapi sukacita di tengah-tengah keluarga nantinya. Dan kita coba merubah pola pikir mereka, Dedi dan juga Hazelin di sini, tentang satu keluarga. Sebenarnya bagaimana realita berkeluarga? Bukan seperti apa yang kita pikirkan dulu. Bukan seperti apa yang dipikirkan ketika berpacaran berkeluarga. Jauh dari itu yang terjadi. Maka kita persiapkan itu buat mereka. Kita mulai terus terang dan tidak ada kata dusta di antara mereka. Kita mulai bertanya, berapa pacarmu selama ini Dedi? Berapa pacarmu Hazelin? Dan itu saya tidak perlu sebutkan itu di sini. Tapi kami sudah mulai bicara tentang itu. Kenapa harus Hazelin? Kenapa harus Dedi? Itu juga perlu harus diangkat. Dan Amang Inang juga harus bertanya, kenapa harus istri saya ini? Kenapa harus suami saya ini? Kenapa harus ini? Harus mulai bertanya. Dan itu harus kita jawab. Amang Inang tidak sebatas ini adalah jodoh saya, enggak. Alkitabiah tidak menjawab ini jodoh saya, enggak. Tapi Alkitabiah menjawab itu. Dan itu kita jelaskan kepada Dedi dan juga Hazelin. Maka saya angkat dari hasil pastoral konseling firman Tuhan menjadi dasar pernikahan mereka kelak, yaitu dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 15, surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jaladameni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, aitu sido hamurijau di bagasan daging, sada daging, gabe parroha mauliate mahamu. Jaladameni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, aitu sido hamurijau di bagasan sada daging, gabe parroha mauliate mahamu. Itu dikatakan dalam bahasa
Batak dalam bahasa Indonesia saya angkat 15A-nya saja. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan mengucap syukurlah. Tapi saya angkat 15A-nya saja. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah orang Batak mengatakan, molo naung magodang yanak koni naing ma pangulihonon. Molo naung magodang borui naing ma pamulihonon. Itu falsafah orang Batak. Maka tak jarang juga orang tua kita, kalau anaknya sudah dewasa, dia terus mengingatkan untuk kapan lagi, kawinlah, kapan lagi, manguli maho, muli maho boru, seperti itu. Dan tak jarang juga orang tua kalau borunya berumur 28 tahun sudah takut, aduh ini bagaimana, nanti boru saya tidak ada sirokap todinya, seperti itu. Kenapa Manginang? Karena prinsip orang tua orang Batak, kalau dia mati, dia digelari dengan sari matua, sahur matua, hanya itu saja. Pitoro mangabing-baging pahopuma. Ada teman saya Manginang, ini sudah meninggal, Amang Simanung Kalit, bosnya parkir di sini dulu, dia berumur 40 tahun tidak kawin. Lalu orang tuanya katakan demikian, Amang, mana korbo dibuat ko tujabuan naungi baparomaiku, katanya seperti itu. Orang tuanya udah stres ini. Bayangkan saja. Dan itu terngiang dalam diri dia, maka dia ambil tindakan untuk kawin. 44 tahun dia kawin. Dia sekarang sudah meninggal. Amang Victor Silito nggak tahu itu, sahabat kami. Itu kerinduan daripada orang tua. Dan pasti Amang Inang, kerinduan setiap orang adalah memasuki pernikahan. Semua orang rindu agar berkeluarga, tapi ada yang memutuskan dirinya untuk hidup single. Ada yang memutuskan dirinya tidak kawin. Dan satu di antara itu adalah Paulus. Dia punya prinsip yang luar biasa. Dia katakan, silakan saja, kalau kamu tidak boleh menahan hawa nafsumu, biarlah engkau kawin. Tapi kalau masih bisa kamu menahan hawa nafsumu, biarlah kamu tidak kawin. Dan paham ini yang dianut oleh Roma Katolik. Maka pastor itu tidak kawin, maka suster itu tidak kawin. Dan mereka katakan, kalau menikah akan ada persoalan di tengah-tengah pelayanan, maka tidak akan pernah full dalam melayani. Maka begitu pastor kawin, ya tidak melayani lagi. Begitu suster kawin, tidak melayani lagi. Di HKBP dulunya sampai sekarang ada ikatan diakones yang tidak menikah. Dan ada ikatan Bibel Pro yang tidak menikah. Dulunya tidak boleh Bibel Pro menikah dan diakonis menikah. Tidak boleh. Tapi sekarang karena emansipasi wanita ini, masa olah bau bui menguli, hamil ang buli kata diakonis Bibel Pro. Ya sudahlah kawinlah seperti itu. Ada orang yang tidak mau menikah. Bagi saya Bang Inang, saya punya prinsip nih. Saya hidup bukan persoalan kawin atau tidak kawin. Bagi saya prinsip mati tua atau tidak mati tua, enggak. Bagi saya prinsip tidak seperti itu.
Bagi saya punya prinsip, bagaimana saya setia, bagaimana saya boleh menjadi berkat. Itu prinsip hidup saya. Maka saya lama kawin. Semalam teman saya pendeta telepon saya. Abang pendeta, jemaatmu ada di STTKIP, kami jumpa. Oh ya, itu ngapain di sana? Ngantar anak kita masuk STTKIP. Wah, saya bilang syukurlah. Anakmu sudah mahasiswa, saya masih kelas 5 SD. Dulu Abang Inang, saya tidak mau kawin, saya takut istri saya nanti akan menjadi masalah di tengah-tengah pelayanan. Saya tidak bisa kontrol istri saya. Saya takut, saya pendeta resort, dia menjadi preses. Kalau di angkatan, pangkat istri itu satu level lebih tinggi daripada pangkat suaminya. Itu saya takutkan. Saya takut gara-gara istri saya menjadi money oriented dalam melayani. Begitu pulang dari pemberkatan Dika, yang diminta jas dulu. Pak, mari jasmu Pak. Setelah diminta jas, dia masukkan tangan dia ke kantung jas, ada enggak ambulationnya? Saya takut seperti itu. Tapi karena bapak saya sakit, dan dia katakan saya anak paling besar, dia katakan di rumah sakit umum Pematang Siantar. Oke, ini pertama saya katakan kepadamu Amang, dan ini yang paling terakhir saya katakan kepadamu di rumah sakit ini. Dan bapak-bapak, saya tidak pernah bilang saya untuk menikah, tapi orang lain dia suruh untuk menikah. Tidak pernah. Pada saat itu dia katakan, molo neng berengokku ho mangoli bahwa mang alai molo so berengokku ho mangoli dak pola mangoli ho. Langsung saya katakan oke, detik ini saya akan berangkat ke Medan dan saya akan berjumpa dengan calon mertua saya. Setelah Inang, kamu mau enggak kita menikah? Diam. Mau tidak? Kalau iya, iya, tidak, selain itu bohong. Nggak ada, nanti kupikirkan, tak ada bagi saya itu. Oke. Telepon Amang di Medan, saya datang di Medan, sendiri. Seperti itu, gentleman sama laki-laki. Saya bicara dengan saya dua dan mertua saya. Mulai saya bicara intervensi, saya bilang, oh no way bagi saya. Kamu harus tahu saya siapa, saya lebih tegas. Belum jadi kamu sudah seperti ini terhadap saya, no way. Saya bilang, nah, tidak boleh. Mulailah saya tahu siapa saya sebenarnya. Dan saya tidak mau diintervensi tentang hidup ini. Dan saya menikah 2 bulan lagi bapak saya meninggal. Setelah saya menikah, benar. Amang Inang, kita harus bersyukur kalau kita menikah, tapi ingat, Amang Inang orang tua kami mungkin sudah terlebih dahulu mengalami ini. Ada banyak Amang Inang yang menikah menyesal menikah. Au surah huboto songono pangalakum dangolo au tuho. Apa gunanya? Kalau saya tahu begini, sikapmu saya tidak mau. Apa gunanya Mang Inang? Ingat, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh dunia ini. Kalau mau cerai, mati dulu. Gampang sekali. Dan itu saya katakan kepada Dedi dan Hazelin. Ini persoalan lo dalam sekarang ini. Kawin cerai, apa ini? Emang berkeluarga main-main? Itu saya katakan, ada banyak Amang Inang setelah menikah menyesal. Karena dia tidak tahu siapa pendampingnya.
Alkitabiah mengatakan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat 25 dikatakan sebenarnya yang pertama dibawa Allah kepada Adam bukan Hawa. Pada ayat 18 dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja, maka saya memberikan dia penolong yang sepadan. Dan tidak ada penolong yang sepadan seluruh ciptaan Tuhan. Maka Allah berinisiatif memberikan penolong yang sepadan. Pangurubi itu si Adam. Dan tidak ada intervensi manusia, inisiatif manusia, usaha manusia menciptakan Hawa. Itu sebabnya Amanginang Alkitabiah mengatakan, firman Tuhan katakan dalam Kejadian 2 itu, ayat 18 sampai 25, itu sebabnya dikatakan Adam tertidur ketika menciptakan Hawa. Dan itu karya Allah, ini setiap Allah sendiri saja. Lalu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk. Maka Amanginang, ini bukan persoalan jodoh. Tapi ini pendampingmu, istrimu, suamimu. Itu adalah bagian daripada tubuhmu. Itu tulang rusukmu yang hilang. Oleh karena itu, kalau itu tulang rusuk kita yang hilang, maka sama Dedi saya katakan, Dedi, kalau kamu lakukan Heselin tidak baik, kamu melakukan untuk dirimu sendiri. Kamu kalau tampar Heselin, kamu menampar dirimu sendiri. Kalau kamu sakiti Heselin, kamu menyakiti dirimu sendiri. Karena Heselin adalah tulang rusukmu yang hilang. Ingat. Maaf Amanginang. Amanginang sudah banyak makan garam. Dan paling orang tua punya pahopu. Tapi ingat, saya bilang Dedi, tamparan pertama yang susah, tamparan kedua dan selanjutnya itu paling gampang. Maka hindarilah tamparan pertama. Itu saya katakan. Hindarilah tamparan yang pertama. Hindarilah cacian yang pertama. Karena itu yang paling susah. Berikutnya gampang. Ini tulang rusukmu yang hilang. Ini tulang rusukmu yang hilang. Dan Tuhan pertemukan. Heselin, kamu diangkat, diambil, diciptakan dari tulang rusuk Dedi. Kalau ini kita lakukan Amanginang, maka kita boleh seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Sehingga keluarga kita penuh damai sejahtera. Dan berbeda ibi. Dan gaur be. Karena kita tahu, oh ini adalah tulang rusuk saya yang hilang. Kalau dia kurang, itu kekurangan saya. Karena saya adalah dia, dia adalah saya. Itu yang pertama. Dan itu menjadi bekal buat Dedi dan juga Heselin di sini. Agar damai sejahtera Kristus memerintah keluargamu, hati dan pikiranmu. Yang kedua, bagaimana agar terciptanya damai sejahtera Tuhan? Dikatakan di sana harus satu tubuh, satu tujuan, satu hati, satu jiwa. Memang tidak gampang menyatukan dua hati yang berbeda, dua selera yang berbeda, dua karakter yang berbeda, itu tidak gampang. Tapi yang berkeluarga itu sudah disatukan oleh Tuhan. Harus boleh menjadi satu. Tidak boleh. Kemarin ini saya katakan, pada ayat yang ke-24, Kejadian
2 ayat 24. Maka laki-laki dan perempuan akan meninggalkan orang tuanya. Ingat, Dedi, enggak boleh orang tuamu intervensi setelah engkau menikah. Ambil keputusanmu. Ingat, kenapa orang masalah di tengah-tengah keluarga? Karena pihak ketiga intervensi. Dan saya mau ingatkan juga keluarga besar Silitonga dan keluarga besar Nenggolan Amang, kalau sudah mereka menikah, maka biarkanlah mereka mengambil tindakannya sendiri tanpa intervensi. Ido ubai di halak Batak. Ini ilmu dari Victor Silitonga saya dapat. Ido ubai di halak Batak dak keyamak. Homol yana konda dumar donga saribe. Dak keya di halak Batak iso maho terus si jolokom maho ndak pernah amang inang. Begitu berkawin, begitu berkeluarga, go! Macai, 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 macai. Asal betul nacit, macai, macai, macai. Ipajai dimandirikan tidak dengan yang surplus. Dia kasih piring, udah piring mesti setengah lusin, gelas mesti setengah lusin. Ini cukup, go. Dulu iho. Nuai kita sudah bersiap pun. Aman terjadi. Kamu apa tuh? Jabu kita bersiap pun. Lu jadi ho bersiap pun di. Allah yang masuk penelong jalan. Ngai masih kolako cukup. Ayah kasunguni. Anomma, nanti ada saatnya kamu akan bantu itu. Sebagai orang tua yang baik, saya belajar dari orang tua. Dari semua anaknya dia tahu siapa yang perlu dibantu. Dan itu diambil dari orang yang sukses. Dari anak yang sukses, dia beri kepada orang yang susah. Itu orang tua yang bijak. Iku belajar siya kena tutuata. Ibabu gimana sih anak kena sukseson? Dugi si panibana may dia beri itu kepada anaknya yang kurang. Itu luar biasa nantilah itu. Tapi pacai masuk do dengan. Jangan intervensi. Saya bilang, Dedi, kalau nanti bapak mama tanya, Ded, boleh nggak bantu bapak mama? Nanti bilang, enggak mak, tunggu ya mak. Nanti pulang kerja paromainmu saya akan bicarakan. Hezelin kalau bilang bapak, Inang, boleh nggak bantu kami? Nanti ya mak, pak, nanti kami bicarakan sama lahelamu. Tidak boleh intervensi. Nanti kalau ditanya saya bilang kepada Dedi dan Hezelin, nanti ditanya ke bapak sama mama, baik nggak paromain saya Hezelin, Boru Nenggolan? Mau baik Boru Nenggolan, mau tidak baik Boru Nenggolan, jawabmu Dedi hanya satu, baik mak. Baik enggak hela saya Silitonga Inang? Mau baik Dedi atau tidak baik Dedi? Jawabmu hanya satu Hezelin, baik pak. Baik kali pun mak. Begitu kamu katakan tidak baik, maka di pikiran orang tuamu, aduh, gimana nanti boru saya dibuat Silitonga ini? Gimana nanti boru anak saya dibuat Boru Nenggolan ini? Ini yang kita tidak tahu. Amanginang, kita sering tidak sadar. Kita tidak sadar ketika kita membeberkan apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Ingat, kita membeberkan kelemahan kita. Maka dalam orang Batak ini luar biasa. Dan itu saya katakan kepada Hezelin, gabe ina par dingding. Amang inang tahu dingding ada batas keluarga, ada rahasia keluarga dan tidak perlu dibeberkan kepada siapapun. Dan yang kedua harus menjadi ina para. Satu kaum ibu, satu ina yang mampu memanage keuangan daripada keluarganya. Kamu tahu berapa gaji Hezelin? Tahu amang. Kamu Hezelin tahu berapa gaji Dedi? Tahu amang. Dan itu bagus. Saya pernah pacaran, saya tanya gajinya, kamu gajimu berapa? Dia tidak mau. Enggak lah, itu urusan saya. Maya con Dios. Torido, Maya con Dios.
See you, bye-bye. Apa pula mau berkeluarga tak tahu. Gaji saya pada saat itu tahun 2000 180.000 rupiah satu bulan. Itu gaji saya. Gaji mau berapa? Tak mau dia, main kondiu saja lah. Untuk apa itu tak perlu tahu. Saya bilang oke, mantap. Tapi Dedi ingat, kamu jangan mencari laki-laki pengemis. Kita pek beberapa baru kita. Mana sigaret pe mengemis tu nak teh. Ijo mana sigaret jo. Inangi nang bayi lagu juru dator pencalu heb ko tu dia nak tapu. Bertobat. Itu tidak tahu manajemen. Ijo mana sigaret jo. Ibu tu kamu doina bubu. Masuk boy keluar dang boy. Hai. Ada kamu belajar tarik utusi. Bagi saya tidak boleh. Balanco kamu pegang, tapi semua hamulateon siapa yang jalan jangan sentuh. Deal. Ingat, saya takkan pernah mengemis dengan engkau. Dan saya buktikan dalam hidup saya. Sampai detik ini, tak pernah mengemis. Mantap dulu lagi bawa. Oh, mana sigaret pi? Saya begitu. Hobi cari, hobi ngemis. Ini gimana hitang atau hobi? Jadi saya katakan jelas. Jadi ingat, kalau gajimu 5 rupiah, kamu harus katakan, hitung berapa bensinmu, berapa rokokmu, berapa uang kopimu. Nih, 5 rupiah, saya beri engkau 4 rupiah, 1 rupiah sama saya kan tidak pernah minta dengan kau siapapun. Jangan minta lagi, Dedi. Selesai persoalan. Dan pengemis. Laki-laki pengemis mito. Iyalah, Mang. Kamu tahu hitung enggak, Amang? Berapa yang kamu kasih dan berapa kau minta? Rugi perusahaan. Makanya Amang akhirnya teh. Yo bebek mi, tiap bebek mi. Gila, kau calo, lagi kayak di mana? Karena tidak pernah kita hitung. Yang saya minta sudah berapa, yang saya beri sudah berapa? Ini kan udah apa? Udah bergabus. Ada yang duduk aku pergalak kapal. Alain atai ide bisudi lu bisa tuyul bungi mulai bagaimana gajian dang maratem dope dang transfer dope kesmani do marak kalau bagaimana mau lobai di dopet tong do di tuyuli di mana tong jadi berpikir bagaimana dia mah naruh di mana ibai di mana mai isabu istar warna sepatu safety name karena dong sepatu safety dong ahana katung-katungna anggo sodang ibotin atak kubon dari mana abe ujagu duina tei siada tubulun jagu duina dua luar biasa do memang lebih pintar do inatos siana mata angano parbinoto teman ha so tu ngiri pamu bangun malo kamu saya inata ndak ada itu na malu inaton jagu duina tei ilmu bisigul gimana tibu wala dibere gimana ampelopon ngakawat don hurang don dia di bebon ngai ya don oti do kui got itu kira tai dulu bah seden di mana oti selasa oti on ola 2.500 oti berarti nasud de pekasilan no ali budi di mana yon bebe podo binatai amatai bebe podo merengis ibu oti natai kele mane amatai paribitorus songonau bah paribitorus dang bui merga usau mulu merga usau turhabo tu malam ni botuan turman ni biduau jedang boy bergebus au berdita jujur memang ada ngau lelaki jujur do udang bergebus au dak sok kamu au bergebus nang ulawi nah udang memang turman remitorus do ibo to inate remitorus borgin nai ai tori sukun pas ngarenges amat papa mulu remitorus so boy do ngani makatai ibu tahu nama remitorus teh makatai so ni di mana pas bodom, soalnya di mana? Ya ada, apa? Ini beko sisa di gajimi, isi patu septikin di mana? Jago ya dua nanti, lami nanti, ibu saya sepatu septi, dapat gama mati, ini udah kebek ini, ini ada udah neng mati memikir kebek ini, ndak boleh, nang boy bergabus, jadi tidak boleh berdusta, jujur. Nang boy, manang dia sifat tu dapat dinata.
Manang lopi-lopi tobe dope mi dapok ni nata. Pintar mereka. Cerdik mereka. Harus jujur. Tidak boleh. Lebih baik bagi saya Manginang lebih baik terus terang. Ini saya dan saya tidak minta dengan engkau. Ido ina pare-pare bagi Ezelin saya katakan kamu harus mampu memanage keuanganmu agar lebih baik keluargamu. Manginang kalau ini kita lakukan, saya percaya keluarga kita akan bahagia. Dan terakhir, dalam 15b dikatakan, gabe parroha mauliati mahamu. Dedi, saya tanya, maaf Manginang, saya deal, saya tidak mau main-main. Dedi berapa kali gereja 1 tahun? 10 kali? Iya Mang. 20 kali? Sepertinya enggak Mang. Ini bertobat kau Dedi. Enggak ada main-main. Bertobat kau Dedi. Saya tanya, maaf. Alahu berek do, ini do si didion naing. Ting perbuga summa somar minggu si didion. Budi do laun naing. Saya tanya, Dedi, kamu dengar enggak warta ketiga gereja mewartakan engkau akan diberkati oleh Tuhan 2 kali minggu? Enggak Amang. Kau Ezelin? Enggak Amang. Oke Mas Ezelin di bengkong dawian baweron na tuson. Amang, engiri majuhoniku. Ayo, masa kita mau diberkati tak kita dengar warta kita? Saya bilang jangan begitu ya Mang. Silakanlah udah apa-apalah. Tapi harus loh. Maka saya bilang, Dedi, kamu sudah berani dong bawa ini Ezelin dari Roma Katolik. Ini tidak gampang-gampang. Kamu sudah bawa. Dia malua, dia naik sini di gereja ini. Kamu sudah bawa. Kamu harus tanggung jawab, Dedi. Kamu harus bawa dia ibadah. Kamu tinggal di mana? Di sini, Amang. Di Batu Cilama. Oke. Selepas ini, selepas pemberkatan nikah, kamu langsung mendaftar menjadi jemaat di sini. Tanggung jawab ya Ezelin. Saya tahu orang Katolik. Saya tahu orang Katolik luar biasa. Dia bersekutu dengan Tuhan. Katolikon memuji Tuhan luar biasa tuh. Kau tahu do Katolik? Beda do AKBP. Ido sinomen sema bahin. Soto ngiri pau giring-giringnya saleh bebas sinomen seni. Ibu tahu do giring-giringi mau mar minggu neng masuk minggu dong nang. Ibu tahu neng do harus sinomen sen, neng do sinomen sen. Kamu halak bata, si jo kamu sip. Neng memuji Tuhan kita. Allah halak bata kon sudi makatai. Neng bertanya apa makatai? Sudi ulah makatai. Dak kay mo tay mana dia mana? Horan makatai. Saya tidak pernah mau berdua di gedung serbaguna kalau makatai. Enggak neng manutu permanganon. Itu udah parah. Ya aduh, suatu gitu pawun parah silito ngai, huparak kamu. Apa mau berdua loh? Katolik ini luar biasa. Begitu dia sampai di gereja, dia duduk, marsinggang, dia berdoa. Dam, dia duduk, santai. Mulai dia duduk sampai dia keluar, dia hanya bisa buka mulut, baca firman dan bernyanyi. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Itu saksoni Katolik kan? Batak, di mana? Ini habis masuk di hati ini bata, mulak hampa. Maka bibi, itu saya katakan. Hidup bahin kalau di Katolik mar minggu semua diam. Ada Abu Jarum terbigi. Itu luar biasa. Itu saya bilang Dedi, ayo. Sekali kamu sudah bawa Ezelin, ayo bertanggung jawab. Hari Minggu, suatu gereja, sokot. Ya,
Kau jangan kerja kaos kau. Uben tuh. Ezelin. Saya bilang loh Mang, hidup ini harus balance. Harus balance. Kalau tidak balance, berkat yang kita terima itu tidak menjadi berkat dalam hidup kita. Saya bilang kok, mama, kalau tidak bisa ke Batu Silama dia gereja di Palmarum. Nyon inang na burukon, nanti budada. Bolo bango biau warung nyodo. Ale bang burukon duna siamar minggu manang haon was koboto manang tangya kono do jolongaro parwemo marminggu. Dia bilang, mama itu terus gereja loh. Ayo dong, ikuti mama itu. Saya bilang, nang peibana di Sekupang, marjualan, tapi dia gereja di Palmarum. Dia tidak boleh ke Batu Silama, dia di gereja Palmarum. Jadi memang baru, ate, mari minggu sutuk somar minggu, ubering so. Nggak mau tuh, aku bertobat doh. Kami dari luang. Maaf. Kita main-main hidup ini. Punya iman itu harus trust, harus bergantung kepada Tuhan agar itu menjadi berkat dalam hidup kita. Oh, hidup bermain-main dengan Tuhan. Nggak boleh. Hati abang berah, hari minggu, so pakai jasmi, marjaso. Do anakmu do paromemu, mar minggu. Leo kamu latihanmu, perpuluhanmu leo. Tak perlu leromu tuau, tapi kamu kasih kepada Tuhan, kamu sudah berikan kepada Tuhan. Mengucap syukurlah. Ikut gabi parroha mau lihat do. Jadi saya bilang ikut parroha mau lihat. Hidup harus balance. Molo so balance golu amang inang kolesterol mate. Bolo itu pun terus vitamin di dagingon pultak. Butuh aku udah dikibuasai. Jami tadi ustadi nggak ajak aku dua. Aplikatif. Nanti kamu tidak ditanya berapa kali kamu big win, berapa kali kamu mega win, berapa kali kamu super win, tapi kamu nanti ditanya berapa kali kamu sedekah. Ini mana? Aisyah aku mama ton daraku. Itu hujan tahu baga masih biton daraku. Tidak ditanya itu. Keberhasilanmu nggak ditanya, tapi kamu menjadi berkat atau tidak? Ate, amang nenggulan, marsugol leo kamu latemu, unang pala soleh kamu latemu, ikatulik baik. Ilutong, ikunaro itu kon, benar-benar ko profesional do, nang pala sokleo lo kamu latemu. Pasah may katulik ate nang, pasah may katulik. Ala dingkat do mardalal ulaw pamasumason, hela nami do boru nami. Pasatay mahamulation nami. Tutukan iko parro hamoleate. Anon mol sorok titik puaso. So apa tak hoy? Tak mau. Janji ate. Dah, ang buru, na buru. Ate. Molosok kepengmu. Urang itu hule-hule. Leon. Da pola buru hule-hule. Urangi ba mangalek kamulate tukari jadang buru hule-hule porsia hutuau. Bolosok ke peng mata pianong do, gudang do jagur tak semua bereng, ada mantak do isine gudang do, leo gudang. Tidak ada itu, bagi saya tidak ada. Tak perlu kau kasih sama aku, tapi kamu kasih kepada Tuhan itu sudah memberi kepada kami. Syukur itu. Ikut gabi parroha mulai hati. Dedi juga seperti itu ya. Iya nang, mang harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mulailah sekarang. Takkan pernah rugi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, tidak pernah. Dan ingat, kamu akan diberkati lebih. Kalau Eselin ini nampaknya ini luar biasa ini parroha muliat ini, ya, inang Eselin ajari ya, Dedi ini, nanti, ajari begitu gajian, ingat Ded, bukan Dedi ya, panggilannya mereka sayang, nggak kata kamu aja pajomu, sayang amangin, oh mantap, oke sip, mantap sayang, kita kan gajian ini kita kasih perpuluhan kepada Tuhan ya, gitu ya.
Ya, nanti kan mau gajian kan? Nah, terus kasihlah perpuluhanmu. Udah terpikiri, urang dapat on, urang dapat stay. Anome. Beri dulu pertama kepada Tuhan. Mulai mulu di karismatik, mulu sungunon, adong do persembahan sulung. Persiapa ko pilihan mang bro? So 2000 pilihan mo pa ba bangulian anak 2000 pilihan na meray ba no dingka bain. Iyalah persembahan sulung. Itu mulai karismatik. Mulai kami bidang pola mang denggulan, nang pola makin berpikir kira mang denggulan. Wah harus langsung dia yang administrasi perberkatan dengan pola langsung duita. Sama rulu-rulu tu dita. Tapi iman kita lah yang berbuah, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, Ezelin, Inang, ingatkan dia, nanti berilah persembahan sulungmu kepada Tuhan. Di sana kamu akan merasakan sukacita daripada Tuhan. Ketika kamu memberi perpuluhanmu kepada Tuhan, di sana damai sejahtera Tuhan akan menaungi keluarga. Tetaplah menjadi keluarga yang takut kepada Tuhan, tetaplah keluarga yang bergantung kepada Tuhan, dan tetaplah damai sejahtera Kristus yang menaungi hati dan pikiranmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami. Menyapa kehidupan keluarga besar Silitonga, menyapa kehidupan keluarga besar Nenggolan, menyapa kehidupan Dedi dan juga Ezelin, anak-anak Tuhan yang akan Tuhan berkati menjadi satu keluarga. Tuhan mengingatkan kami agar damai, sejahtera Tuhan yang menaungi hati dan pikiran kami. Dan biarlah itu yang menaungi keluarga Dedi dan juga Ezelin nantinya Tuhan. Agar keluarga mereka penuh damai sejahtera, agar keluarga mereka bersuka cita, keluarga mereka harmonis. Dan biarlah Tuhan mengajari mereka, mengingatkan mereka agar mereka selalu bergantung kepada Tuhan, trust kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Ajari mereka menjadi orang yang mengucap syukur, berterima kasih atas segala berkat-Mu. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan, Tuhan jamah anak-anak Tuhan di sini. Tuhan berkati keluarga Silitonga di sini, amang muru kami apapun penyakitnya pada saat ini, kalau dia kurang sehat, Tuhan jamah, Tuhan sentuh dia, Tuhan angkat penyakitnya, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berikan kesehatan buat amang buru kami di sini dan juga enam buru kami, buat keluarga Nenggolan, buat amang dan juga Inang di sini. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, agar keluarga ini tetap dalam kesehatan di tengah-tengah kehidupannya. Kami serahkan acara hari ini, mulai dari rumah Tuhan ini dan juga nanti gedung serbaguna acara adat, itu boleh berjalan dengan baik dalam hikmat dan di dalam kedamaian yang daripada Tuhan. Dan semua boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada protokol dan juga para sinabung dalam memimpin berjalannya acara adat. Terima kasih Bapak. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan, Tuhan jamah kami hari ini. Dan Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan. Amin. Kita puji Tuhan.
dan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi milik-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh karena itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengisi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaan, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Dedi Putra Silitonga, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Hazelin Nainggolan AMD Camp menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan jujur, Amang. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menguatkan saya. Terima kasih, Amang.
Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Hazelin Nainggolan AMD Cap yang telah dipilih dan dipersunting oleh Dedi Putra Silitonga menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Dedi Putra Silitonga menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan jujur, Inang. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan menguatkan saya. Terima kasih. Sekarang saya minta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mengatakan bahwa persatuan yang telah tidak dapat diceraikan oleh Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Buat Dedi dan juga Hazelin, kamu menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan hari ini. Sebelum engkau akan membentuk satu keluarga yang takut akan Tuhan, mintalah doa dari kedua orang tuamu agar orang tua mendoakanmu menjadi keluarga yang harmonis, yang damai nantinya kelak. Kau sebut namaku di dalam harapku, kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tumbuhmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahuku,
Dedi Putra Selitonga lahir 20 Februari 1994 dengan Hazelin Nainggolan AMD Cap lahir 2 Juni 1996 telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan Batu Haji Lama hari 3 Juli 2021. Nats, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kolose 3 ayat 15. Pendeta yang melayani pemberkatan nikah Pendeta Victor Singal Hasilai STHMM, Pendeta KP Rasud Batu Haji Lama Pendeta Victor Singal Hasilai STHMM, ditandatangani dan juga di stem. Saya berikan akte pemberkatan ini kepada Didi dan juga Hazelin. Tuhan memberkati keluargamu kelak. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah matamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kita biarkan hanya organ. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ayat yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau lautamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Sidang jemaat yang terkasih, kedua mempelai ini telah menerima pemberkatan nikah dari Tuhan. Inilah berkat Tuhan bagi rumah tangga yang Kristus adalah dasarnya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Damai sejahtera bagi siapa saja yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, peliharalah saudara kami ini dalam cintamu, teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup dan bimbinglah mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara. Amin. 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 Horas, salam sehat. Jemaat kami sudah duduk kembali. Bulan non sian garejaon rapudur mahita mangan idahan nalas minum maik sitio-tio uhut majalo manggaran adat na bartu parada tota sayang gia matong dilihat tuhata di hita bisuhon hasadaw las niroha gabe las niroha di hita las niroha di ami jala hasangapon di goarni tuhata moro tukurak pe amang inang pajakon nami di hamuna tangi ako kauma asa tok kami margogo lebih dutulung ganda tua katik kina mangihut ima dinalao ulaota tua katik kina mangihut dohoton sahalinai dohonon nami mau liate godang ma dihita salhutna horas shalom Parjulu dohonon nami ma hata mau liate tu amang padita silalahi nang songoni sude pengurus gereja na berperan di apalatikion holan hata mau liate do amang nabui pasoton nami anggiat dilihat Tuhamu kacang ni umur dohot hasihaton asabui toktong mabaritahon barita nauli nasiana mata debata nang songoni tong hami Tuhamu amang songon hatani siaparanak nakani habis gerejaon ra udur mahita tu gedung na di paradip suhut paranak mangan idalas do binama istiu-tiu nang song ini dihamu su para anak mula tema dia ka jojo muna dinalau mana muna muhamian non dia ka ulaun adat na hobar di tahabat akon jadi dihita pe namarungat tubuh nang song ini buru bere ninggulan toktong mahita non rap udur dinalau hita macalo adat na hobar sian habata kota suang songon ima dihamu tulang nami hula-hula nami tulang rorobot nami bona tulang nami
do tulang maramaranggi. Rapudur mahita non siya bagas joron, tuinganan ang di paradisu para anak, imanalaw manganad idan las do minum istiu-tiu. Huhut majalo adat habata kota, dia pala sadarion ima di pamasuason ni boruta nang songoni helata. Ati buah adong amang inang nasosahat depe gokkodok jojo nami las di somma upasatami gokkodok jojo nami tuhamuna asa rap manatapak kita di ulaon natapara di habis syak garijon buti masyak kami su para parburu mauleate. Oke, iso mana bro, iso busok jok. Laos jok may iso non. Asu do parada na jorok do ya. Ido. Terus barbar di rumah, ubagi do hami ma asu do parboru. So mama, so. Asu parboru keluar besar bulan, para jolo mahu jalan dohon. Isi mana jok padong kali sini di saduan don. Adong ani abang negola dohon dina. Jalan kau mak, shalom berjolo, ya shalom berjolo jalan kamu. Oke, isi mana jong-jong di dulu anda sida. Salam sehat juga bolehlah, ya. Oke, abang negolan dan juga inang berdiri pas di samping boru abang, ya, dan keluarga, ya. Dari sida mah, orang dari sida dong. Oke, abang inang rumah kita. Tabasahak ma selamat tunasida laos marindi masa itu wala kamuna sian hampir akong mahita sarong mahita masuk dugi keluar tusan